Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang sangat saya banggakan, mari kita bersama-sama di pagi hari yang cerah ini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, terutama iman dan Islam serta kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fiddin wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Pemirsa yang sangat saya banggakan dan hormati, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini setiap manusia, setiap insan yang sudah menikah dan berkeluarga mesti menginginkan anak yang soleh dan solehah. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun sholihin yad'ulah. Yang artinya jika meninggal seorang anak Adam, maka akan terputus segala hal kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah dalam hal ini? Ya, kebaikan yang kita berikan, baik itu harta, kemudian pemberian kita kepada orang lain, ya, sedekah atau pemberian yang sifatnya berbagi kepada yang membutuhkan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, memberikan sumbangan kepada pembangunan masjid, pembangunan musola, lembaga pendidikan, baik umum maupun agama, pesantren, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan bantuan kepada yang membutuhkan. Wakaf kita lakukan kepada banyak insan yang sedang membangun masjid, ya, membangun lembaga pendidikan dan sebagainya. Itu juga bagian dari sedekah dan jariyah. Jariyah yang sifatnya juga pribadi, misalnya kebaikan-kebaikan kita kepada sesama sesuai dengan profesi kita masing-masing, baik sebagai guru yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen yang berprofesi sebagai dosen, yang berprofesi sebagai ustadz, ahli agama dan sebagainya, dan juga profesi-profesi lain selama itu adalah profesi yang baik dengan cara mencari rezeki yang halal dan thayyiban. Itu merupakan sedekah jariyah yang akan selalu mengalir bila seorang anak Adam, baik laki-laki maupun perempuan, sudah meninggal. Sedekah jariyah ini akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Bahkan sebelum itu pun kita juga akan terselamatkan dari siksa kubur, ya, dari hal-hal yang kemudian bisa membuat kita tersiksa di dalam kubur kita. Naudzubillahi min dzalik, seperti itu. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun sholihin yad'ulah. Itu yang ketiga. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang itu bermanfaat, ilmu yang kemudian digunakan oleh yang memanfaatkan atau yang diberikan oleh kita. Kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain walaupun itu hanya 1 ayat, menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu hanya sedikit, tapi kemudian itu bermanfaat dan kemudian turun-temurun diberikan kepada generasi-generasi berikutnya. Itu yang kemudian akan membuat kita menjadi orang yang terselamatkan dalam kehidupan kita kelak ketika kita sudah meninggal di kehidupan selanjutnya. Ilmu yang kita berikan dalam pengajian yang kita sampaikan, dalam ruang-ruang kelas ketika kita mengajar di kelas, dalam ruang-ruang kelas ketika kita mengajar di kampus, ya, di perguruan tinggi dan sebagainya. Jika itu kemudian ilmu itu bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat lain, jelas itu adalah satu hal yang kemudian membuat kita menjadi orang yang sangat beruntung di kehidupan kelak. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, terutama ketika orang tuanya sudah tiada. Ya, bukan berarti kemudian ketika masih ada tidak didoakan, karena setiap selesai sholat, terutama sholat 5 waktu, kirimi Fatihah orang tua kita yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggalkan alam dunia ini. Tambahkan dengan hal-hal lain yang baik, bacaan-bacaan yang lain yang baik, kalimah thayyibah yang lain yang baik, bacaan Al-Quran terutama, surah-surah yang baik, Yasin dan sebagainya, Al-Kahfi dan sebagainya,
untuk disampaikan, al-mulk dan sebagainya untuk dikirimkan, diperuntukkan bagi orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Nah, dengan harapan apa? Agar doa-doa yang kita sampaikan, pengharapan yang kita sampaikan itu menjadi bekal bagi mereka di alam barzah sana, di alam kubur sana, sehingga terang benderang dan juga luas tempat yang menjadi peristirahatan mereka sebelum kita akan dibangkitkan kembali besok di yaumil akhir, seperti itu. Nah, anak yang soleh ini menjadi satu hal yang ingin saya jadikan titik tekan di sini. Bagaimana kita membentuk seorang anak yang soleh? Ya jelas kita doakan. Mulai dari proses ketika kita setelah menikah, bahkan sebelum menikah pun kita berharap, berdoa dan juga bermunajat kepada Allah untuk bisa ketika kita menikah memperoleh anak keturunan yang soleh dan solehah, bahkan mungkin muslih, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menikah, kita memilih calon istri atau calon suami yang terbaik, yang itu berdasarkan pilihan-pilihan kita dengan kategorisasi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian ketika kita berniat untuk kemudian berikhtiar mendapatkan anak, segala proses harus diikuti dengan hal-hal yang baik. Membaca Quran, membaca doa terlebih dahulu, dan juga terutama membaca surat-surat yang itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Surat Luqman misalnya, kemudian surat-surat yang baik yang lain, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin dan sebagainya, serta Al-Quran secara umum. Saya rasa itu akan mampu membuat kita membekali calon anak kita dalam proses awal kita berikhtiar mendapatkan anak, ketika istri kita mengandung, ketika istri kita setelah melahirkan dan sebagainya. Kita bersyukur dan kemudian berusaha untuk mendapatkan anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu akan menyelamatkan kita fiddin wa dunya hatal akhirah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.